Dikatakan di tanda terakhir itu adalah Injil kerajaan. Bisa jelaskan kenapa disebut Injil kerajaan? Injil kerajaan harus apa? Diberitakan, ya. Injil kerajaan ini, ya, harus diberitakan. Diberitakan kemana? Ya, dikatakan apa? Ya, seluruh. Dikatakan Injil kerajaan ini harus diberitakan kemana? Ke seluruh bangsa-bangsa. Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh bangsa-bangsa, ya. Seluruh bangsa-bangsa ini sampai ke pelosok, ke desa-desa, kota, ke gedung-gedung, ya. Kita lihat hari-hari ini banyak sekali penginjilan jalanan. Mereka memberitakan Injil, baik itu di pasar, baik itu di mana, di lorong-lorong, ya. Injil sedang dikumandangkan, Injil sedang diberitakan. Tidak hanya lewat apa namanya, lewat orang-orang tertentu yang untuk melayani di pasar, di jalan, di lorong, tetapi Injil juga diberitakan di mana? Di YouTube, di Facebook, di TikTok, di mana lagi? Di Instagram. Jadi Injil ini sudah sampai belum ke bangsa-bangsa? Sudah sampai, ya. Kalau kita dulu mungkin hanya mendengar lewat apa? Radiogram. Radiogram itu kalaupun ada orang yang punya radio. Nah, kalau yang tidak punya radio bagaimana bisa dengar? Nah, sekarang kita punya handphone. Kita punya data internet, kita bisa mengakses semua. Saudara tinggal pilih mau nonton dari YouTube, atau Bapak Ibu pilih nonton dari Facebook, atau Bapak Ibu pilih nonton di Instagram, atau Bapak Ibu pilih di TikTok. Oh, macam-macam. Ya, Injil sudah sampai. Tapi lalu dikatakan Injil ini harus menjadi apa? Kesaksian. Bagi bangsa-bangsa. Kalau pertama dikatakan Injil harus diberitakan ke seluruh bangsa-bangsa, berarti ini ada orang-orang tertentu yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih. Siapa mereka? Mereka itu rasul, mereka itu nabi, mereka itu hamba Tuhan, mereka itu penginjil, mereka itu guru. Mereka dipilih untuk memberitakan apa? Injil kerajaan surga. Ya. Mereka memberitakan Injil kerajaan surga ke bangsa-bangsa. Tapi yang kedua dikatakan Injil kerajaan surga harus menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa-bangsa. Berarti di sini ini bicara peranan gereja. Kalau pertama ini khusus untuk hamba Tuhan, untuk rasul, untuk nabi. Tetapi yang kedua ini dia katakan apa? Injil kerajaan itu harus menjadi kesaksian. Ya. Lewat kehidupan orang Kristen. Mungkin Bapak Ibu tidak dipilih seperti guru-guru, rasul, nabi untuk memberitakan Injil, mendemonstrasikan di KKR, ya, di banyak orang. Tetapi dikatakan Injil kerajaan itu harus menjadi kesaksian. Nah, kesaksian lewat apa? Lewat hidup kita, lewat gaya hidup kita, lewat pola hidup kita. Karena hanya melalui kita. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Petrus pasal 1, itu bicara tentang hubungan keluarga. Kalau suami itu istri itu berdandan secara batiniah, dikatakan sekalipun dia tidak bicara firman, hanya dia menunjukkan perbuatannya, dia menunjukkan sikapnya sehari-hari, orang yang melihat dia dikatakan apa? Memperoleh kasih karunia. Kalau agama-agama seberang di sana, mereka mendapatkan hidayah. Kalau kita kan memperoleh kasih karunia, ya kan? Ya.
Sehingga apa? Dia menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Tuhan Yesus katakan, lewat hidup kita, tanpa saudara harus menjadi seorang gembala, tanpa saudara harus menjadi seorang rasul, nabi, guru, penginjil, gembala, saudara hanya hidup di dalam pola kerajaan Allah, saudara bisa memancarkan kehidupan kerajaan Allah, kehidupan Kristus kepada orang lain. Injil sampai. Karena kita hanya sebagai media untuk dapat menyatakan kepada orang dunia ini, yang menjamah, yang menarik itu siapa? Tuhan. Yang punya kuasa menarik orang itu bertobat, itu adalah Tuhan, Roh Kudus. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nah, ini yang memberitakan kepada bangsa-bangsa ini karunia-Nya spesial. Kemudian ada imam-imam, ya, ada raja-raja, ya. Tetapi ketika di zaman perjanjian baru 12 rasul diangkat. Sesudah 12 rasul nggak ada lagi, maka gereja ada di poin kedua ini. Injil kerajaan Allah harus menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Nah, ini peranan gereja. Rasul sudah nggak ada, nabi sudah nggak ada. Nah, gereja menjadi kesaksian lewat gaya hidupnya, tetapi melalui apa? 5 karunia jawatan. Apa saja 5 karunia jawatan? Rasul, nabi, guru, gembala, penginjil. Ya kan? Penginjil. Lalu ini, ya, diberikan Allah kepada gereja untuk apa? Untuk pergi memberitakan Injil, untuk membangun kerajaan Allah, supaya orang yang percaya mereka hidupnya dibangun di dalam pola kerajaan Allah atau di dalam sistem kerajaan Allah. Yang kedua, kita diberikan oleh 9 karunia, ya, dari Roh Kudus. Apa saja 9 karunia dari Roh Kudus itu, Bapak Ibu? Yang pertama, ya, berkata-kata dalam. Mereka diberikan karunia pengetahuan makrifat. Saudara tahu makrifat di dalam Alkitab itu seperti siapa? Orang Majus. Mereka itu jenius. Saudara, karunia 9 karunia Roh Kudus yang kedua apa? Mereka berkata-kata dalam pengetahuan. Itu karunianya apa? Mendekati kemana? Guru. Ya, saudara, kalau tidak punya karunia guru, ngajar ke murid, ya, kalau bukan dia bandel, dia tidur di kelas. Kenapa? Karena kita nggak punya karunia guru, ya kan? Stres juga kita menyiapkan bahan. Aduh, menyiapkan bahan bagaimana? Kalau saudara kita nggak punya karunia itu. Yang kedua apa? Bapak Ibu boleh baca di 1 Korintus 12, itu karunia roh. Ya, 1 Korintus 12, ya. Yang ketiga apa? Karunia apa? Karunia iman. Saudara, ada orang yang diberikan Roh Kudus karunia iman. Ya, dia hidup nggak khawatir, dia selalu percaya. Hari ini dia susah, tapi dia selalu menaruh percaya. Siapa dalam Alkitab, tokoh Alkitab yang diberikan karunia hidup oleh iman? Abraham. Ya. Siapa lagi yang punya hidup di zaman Rasul-Rasul yang punya iman? Paulus. Siapa lagi? Stefanus. Punya karunia iman. Dia selalu percaya kesusahan hari ini cukup hari ini, tetapi besok ada janji Tuhan yang jauh lebih baik dari kesusahan hari ini. Nah, itu orang hidup oleh iman. Orang yang hidup oleh iman, kalau Bapak Ibu baca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 31 dikatakan apa? Mereka itu tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Orang yang hidup oleh iman, hatinya dipenuhi oleh cinta akan Tuhan. Makanya Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya itu akan ditambahkan kepada orang yang hidup oleh iman. Dia selalu percaya Tuhan bekerja dalam kekurangan, Tuhan bekerja di dalam kesukaran. Justru yang kurang Tuhan akan tambahkan, yang kering Tuhan akan basahi. Nah, itu orang hidup oleh iman. Yang keempat, karunia roh apa? Nubuatan. Ya, nubuatan, saudara. Saudara, nubuatan kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 12, karunia Roh Kudus itu sebenarnya diberikan untuk orang-orang Kristen gereja Tuhan. Satu, membangun jemaat. Makanya saya bilang kalau nubuatan isinya, esensinya adalah menghakimi, bukan nubuatan. Itu dari dirinya sendiri. Makanya istilahnya apa? Kalau bukan nubuatan, lo buat, ya kan? Atau ku buat, ya kan? Terkadang kan orang membuat sebuah pernyataan seolah-olah itu dari Tuhan, itu nubuatan. Dia bungkus, dia kemas dengan suara Tuhan, sehingga orang pikir oh ini dari Tuhan, padahal bukan dari Tuhan. Yang kelima, baca di 1 Korintus, karunia Roh Kudus diberikan kepada gereja-gereja apa? Mengadakan mujizat. Ya, mengadakan mujizat. Ya, mengadakan mujizat seperti apa? Tuhan Yesus mengadakan mujizat kepada 5.000 orang dengan berapa? 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus melakukan 4.000 orang diberi makan dengan berapa banyak? 7 roti. Di zaman Musa, Tuhan melakukan mujizat dengan 1 tongkat dari tangan Musa, membelah apa laut? Teberau menjadi jalan. Ketika mereka ada di padang gurun, ya, kemudian mereka menemukan sebuah air yang pahit. Musa melemparkan tongkatnya ke atas air yang pahit, maka air itu berubah menjadi manis. Ketika Tuhan Yesus belum tampil, diundang oleh orang tuanya dan murid-muridnya di pesta di Kana. Mereka kehabisan anggur, lalu dia menyuruh pelayan-pelayan pesta untuk mencedok, ya, menaruh air di tampayan itu penuh. Lalu air itu berubah menjadi anggur. Mujizat yang Tuhan lakukan luar biasa. Ya, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Orang lumpuh berjalan, orang buta, bahkan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Seorang anak wanita remaja dari seorang tokoh agama namanya Yairus, anaknya sudah mati, tetapi Tuhan Yesus melakukan mujizat di mana anak ini apa? Bangkit kembali. Lebih dahsyat lagi, ya, kakak dari Marta dan Maria namanya siapa? Lazarus, orang miskin ini dikatakan sudah mati busuk berapa? Sudah mati berapa hari? 4 hari. Sudah dibungkus dengan kain kafan. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang apa? Lazarus, keluar dari lubang kubur, keluar dengan kain kafan. Dan itu bukan settingan, itu bukan sandiwara. Yesus diberitahukan oleh kedua saudaranya bahwa kakak mereka, saudara mereka Lazarus, sudah mati 4 hari. Kira-kira kalau 4 hari sudah busuk atau masih lama? Jangankan 4 hari, 1 hari aja busuk. Ini 4 hari. Tetapi Tuhan melakukan mujizat. Tuhan Yesus buktikan bahwa dia adalah pemilik mujizat. Dia sumber mujizat. Sebab apa yang mustahil bagi manusia, dia dapat melakukan. Sekalipun kita sudah mati, dia dapat membangkit. Apakah gereja-gereja Tuhan tidak pernah melakukan membangkitkan orang? Banyak. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa membangkitkan orang mati. Karena Tuhan Yesus sudah katakan, bahkan lebih dahsyat lagi, gereja-gereja Tuhan untuk rasul-rasul melakukan tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Saudara, mujizat apa lagi yang Tuhan Yesus lakukan? Ketika menolong Petrus untuk menebarkan jalan ke tempat yang dalam, dikatakan akhirnya waktu dia menarik jalannya, satu perahunya itu tenggelam, hampir tenggelam. Lalu dia memanggil perahu-perahu yang lain, diisi penuh. Wah, itu mujizat yang luar biasa.
Kita nggak tahu apakah ukurannya perahunya Petrus, kapalnya Petrus tuh isinya berapa ton, kita nggak tahu. Pokoknya inti dari cerita ini bahwa Allah dapat melakukan mujizat. Ya. Yang kelima, karunia apa? Menyembuhkan. Ya, menyembuhkan. Ada karunia yang bisa, ada karunia yang bisa saudara peroleh secara supranatural. Artinya itu langsung Tuhan kasih cuma-cuma. Tapi ada juga karunia kesembuhan yang harus kita buang uang. Apa itu disebut karunia itu? Dokter. Ya. Coba saudara kalau nggak punya karunia kayak dokter, orang sakit gigi, saudara kasih obat sakit jiwa, gila dia pulang, bukan sembuh gigi. Ya. Yang bisa melakukan itu yang dipilih dan itu spesialis. Makanya kalau orang pergi di dokter itu ada di rumah sakit ada spesialis, ada spesialis mata, ada spesialis jantung, ada spesialis apa? Saraf, apalagi? Tadi kelima ya, keenam apa? Keenam apa? Kenapa? Bahasa roh. Memang betul, bahasa roh itu karunia. Tidak semua orang dikaruniakan bahasa roh. Makanya kadang orang bahasa roh dibuat-buat. Ngana ini kena gempa bumi atau bahasa roh. Orang kalau bahasa roh itu memang dianugerahkan Allah melalui Roh Kudus. Dan kita kalau memang dikaruniakan bahasa roh, saya yang ngomong nggak tahu, roh saya yang ngomong dengan Tuhan dan Tuhan tahu apa yang kita harus mau, ya apa yang kita mau. Kadang-kadang orang lagi di ibadah, mari Bapak Ibu bahasa roh, ada yang bilang kuraba-raba-raba, ku tampar. Kan karena diajak, mari kita berbahasa roh. Ada orang sudah tahu, oh kuraba-raba, oh kurap. Nah, karena dia ikut-ikutan, makanya pulang bukan apa? Kurapan semua. Bahasa roh itu karunia. Banyak orang bilang, oh kalau kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, tandanya bahasa roh. Enggak. Ketika hari Pentakosta, semua orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Alkitab bilang mereka bukan bahasa roh, mereka berbahasa dalam bahasa daerah orang-orang yang ada di situ. Ngomongnya apa? Ngomong tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi orang-orang itu orang Arab, orang Roma, orang Yahudi, orang-orang Mesopotamia itu ngerti. Ini orang-orang Ibrani. Kok bisa ngomong dalam bahasa Arab? Ngomongnya apa? Ngomong tentang perbuatan Tuhan yang ajaib, tentang kedahsyatan Tuhan yang ajaib. Yang ketujuh apa? Membedakan roh. Saudara, membedakan roh itu seperti apa? Contoh, ada orang ketika masuk pura-pura alim, sopan, tapi roh kita bicara, anak ini gak beres. Saudara pernah ngalamin itu? Ya. Ada orang datang salom, ibu salom, tapi roh kita menolak. Orang ini cuma apa? Acting doang. Ini bukan bicara hati, ini bukan bicara nurani, ini bukan bicara hati nurani. Tapi Roh Kudus bekerja memberitahu orang ini nggak bagus. Kalau kamu bergaul dengan orang itu, kamu pasti hancur. Berikutnya apa? Karunia apa? Menafsirkan bahasa. Ya, nafsirkan bahasa. Contoh gini, ada orang nggak dikasih karunia untuk berbahasa roh, tapi dia bisa mengerti apa maksudnya orang ini. Tiba-tiba misalnya saya berbahasa, oh rabasika, dia langsung bilang, oh Tuhanku aja. Dia langsung ngomong gitu. Dia sampaikan itu maksudnya apa. Sekalipun terkadang bisa sama dengan di situ, tapi punya pengertian yang berbeda. Karena ini bahasa suara hati, suara roh dengan Tuhan. Gitu ya. Ada orang yang dikaruniakan begitu.
Saudara, karunia ini diperlengkapi, dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup orang percaya untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, supaya orang-orang yang percaya hidupnya dibangun, hidup di dalam pola kerajaan Allah. Nah, kita harus tahu dulu apa sih artinya Injil itu. Bahasa Yunaninya itu Evangelion. Itu bahasa Yunani. Ini dibagi dalam dua kata, Bapak Ibu. Eu itu baik, Angelion itu kabar. Angelion itu kabar. Kenapa Bapak Ibu dikatakan di sini Injil Kerajaan? Jadi Injil Kerajaan adalah kabar baik dari sorga, atau kabar baik dari kerajaan Allah. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Coba buka dengan cepat, kita baca. Yohanes 3 ayat 13. Yohanes 3 ayat 13. Oke. Sudah temukan? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Jadi dikatakan Injil Kerajaan ini kabar bukan dari bumi, tetapi ini kabar baik yang datang dari surga. Dari siapa kita dengar kabar baik itu? Dari Sang Pemilik surga itu, kerajaan Allah itu. Dia yang datang sendiri dan Dia memberitahukan kepada kita apa kabar baik itu. Satu ayat lagi. Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ya, jelaskan Yesus bilang, jelas sekali. Ya, Dia yang turun. Makanya sekali lagi saya tekankan, kalau ada hamba Tuhan yang mengatakan diri dia naik turun surga, pendusta. Firman Tuhan bilang tidak ada satu orang pun, hanya Dia Sang Pemilik surga itu, Dia yang bisa naik turun. Selain malaikat juga naik turun surga. Tapi kalau ada hamba Tuhan yang bilang, oh saya naik turun surga, waduh, ini pendusta itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa sih isi Injil itu? Mari baca Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ya, Roma 1 ayat 16-17. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam Injil. Oke, apa isi Injil? Dikatakan, ya, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Injil. Setiap kita yang percaya kepada Kristus, Sang Injil itu, maka kita diselamatkan. Dosa kita diampuni, kita diselamatkan. Yang kedua dikatakan di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Jadi bukan kebenaran manusia. Injil itu kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia.
Makanya disebut Injil Kerajaan Surga, Injil Kerajaan Allah, karena ini kabar baik dari surga, bukan dari bumi. Tapi kalau Allah berjanji, Dia pasti melakukan. Kalau Allah berjanji, Dia pasti genapi. Ya kan? Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dikatakan apa? Di dalam itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita kepada iman. Artinya apa? Tanpa iman kita tidak akan mengalami namanya apa? Kebenaran Allah. Apa itu iman? Percaya kepada Injil. Tanpa kita percaya kepada berita Injil, kita tidak akan mengalami kebenaran Allah dalam Injil. Jadi oleh iman kita, makanya di ayat 17 terakhir itu apa? Orang benar hidup oleh iman. Bukan oleh maman, bukan oleh mamon, tapi orang percaya hidup oleh iman. Ya, iman itu artinya kita percaya kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, kita tidak hanya diselamatkan, tetapi apa yang menjadi janji-janji Allah kepada hidup kita, Dia pasti akan lakukan, asalkan kita percaya. Nah, percaya yang bagaimana? Tidak boleh bimbang, tidak boleh ragu. Tapi dikatakan, Tuhan Yesus bilang apa? Engkau harus percaya sungguh-sungguh, engkau dapat memindahkan gunung. Perkatakan gunung ini bisa pindah, katanya. Ya kan? Jadi iman itu punya kekuatan yang luar biasa. Iman itu kita peroleh, ya, kebenaran itu kita peroleh kuasa sehingga kita dapat perkatakan. Orang kalau hidup oleh iman, dia perkatakan terus dengan iman. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya bangsa-bangsa tadi Injil ini diberitakan? Ya toh? Buka Matius 28 ayat 19 dan 20. Ini amanat agung. Oke? Ya. Matius 28 ayat 19 sampai pada ayat yang ke-20. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, Injil sudah sampai di bangsa-bangsa, betul? Injil sudah menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa, betul? Tetapi pertanyaannya, kenapa Yesus belum datang? Betul ya? Tadi kita baca di Matius 24 ayat 14 bahwa tanda kesudahan segala sesuatu ini, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu kalau Injil sudah diberitakan ke bangsa-bangsa. Injil sudah menjadi kesaksian. Kenapa belum datang-datang? Syarat untuk menjadi murid Kristus itu pertama apa? Percaya. Percaya ini hubungan dengan apa? Kelahiran baru, kelahiran kembali. Kelahiran kembali ketika saya dan saudara percaya, kita ini dikembalikan pada pola Allah, kepada rancangan Allah. Makanya dibilang dilahirkan kembali. Masih ingat Yohanes 3 tentang percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang begini, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah kalau kamu tidak dilahirkan kembali. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, tanpa percaya kita tidak akan mengalami yang namanya kelahiran kembali. Karena kelahiran kembali dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak akan dilahirkan kembali kalau kita tidak percaya. Ya, makanya selalu ditekankan. Nah, kita orang Kristen punya syahadat namanya. Kalau orang seberang punya 2 kalimat syahadat. Kalau orang punya syahadat. Coba baca Roma 10 ayat 9 dan 10. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10. Ini syahadat orang Kristen mesti hafal. Mesti hafal. 1, 2, 3. Oh, Bapak, tunggu dulu. 1, 2, 3.
Ya, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dengan hati, maka kita dibenarkan dan diselamatkan. Itu syahadat orang Kristen. Jadi kalau dia masuk Kristen, oh kita kawin supaya tarik, ini tidak ada. Tuhan Yesus tidak pernah ajarkan metode untuk jadi murid lewat perkawinan. Ya tuh, coba Bapak Ibu cari ayatnya. Ayat di mana Tuhan Yesus mengizinkan? Ya tuh. Bahkan bangsa Israel membenci orang Israel, yaitu orang Samaria. Kenapa? Karena orang Samaria adalah orang Israel, tetapi mereka mengizinkan namanya perkawinan campur atau perkawinan yang beda iman. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Satu agamanya ini, B, si suaminya agama si A, si istrinya agama B. Mereka hanya menggunakan agama itu untuk mendapatkan apa? Hukum yang sah. Bukan satu kebahagiaan seperti yang kita diajarkan oleh Tuhan Yesus. Pernikahan itu harus berakhir sampai apa? Maut dapat memisahkan. Tapi banyak anak-anak sekarang bukan maut yang memisahkan, yaitu uang yang memisahkan, harta yang memisahkan, apalagi karakter yang memisahkan, bahkan lebih jahat lagi, mertua yang memisahkan. Ya kan? Ada kan begitu? Orang tua masuk campur rumah tangga kan? Nah, jadi bukan orang ketiga di luar dari keluarga, orang ketiga dalam keluarga itu lebih parah daripada perhugelan atau perselingkuhan. Ya. Nah, yang kedua apa? Baptis. Ya, baptis. Baptis ini hubungan erat dengan apa? Pertobatan. Karena pada waktu kita mengambil diri untuk dibaptis, berarti kita tidak hanya sekedar untuk dimeteraikan, tapi kita mau tanggalkan kehidupan kita yang lama, dan kita berbalik kepada kehidupan apa? Di dalam Kristus, yaitu pola kerajaan Allah. Nah, kira-kira Injil sudah lakukan ini? Sudah, orang-orang percaya sudah melakukan sampai di tahap 2 ini. Yang ketiga apa? Memuridkan. Banyak gereja-gereja, banyak hamba Tuhan akhirnya mundur dari pemuritan. Pemuritan sama dengan pembalaan. Karena pemuritan, kita menuntun orang untuk mengalami suatu perubahan supaya dia hidup mengalami seperti menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, sekarang kalau menggembalakan atau memuridkan sebuah pelayanan, tidak usah jauh-jauh, di dalam keluarga, anak 2 aja, semuanya Badung. Kira-kira orang tua seperti apa dia alami? Setiap hari rahangnya ini terkancing, marah-marah terus, betul gak? Itu 2 orang. Sekarang kalau Tuhan izinkan ini 5.000, 1.000 ini pemberontak. Gembala mati muda, pendeta mati muda. Kenapa? Menggembalakan itu, memuridkan itu tidak mudah. Bapak Ibu, kenapa pelayanan itu diadopsi dari istilah menggembalakan domba? Di dalam perjanjian lama, pengembalaan itu bukan urusan, orientasinya bukan manusia. Orientasinya apa? Ternak, domba, sapi, apa lagi? Istilah ini diadopsi oleh Tuhan Yesus di dalam kitab apa? Injil pasal 10. Dia katakan apa? Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-domba. Gembala yang baik itu dia kenal dombanya. Ya, dia kenal suara dombanya. Misalnya ini, ada domba teriak, meh, misalnya, oh dia bilang, oh itu bukan domba saya, itu kambing itu. Ya toh. Dia kenal. Nah itu, bayangkan Bapak Ibu, seorang gembala itu bisa mengenal suara dombanya. Bahkan Alkitab bilang, kalau ada domba 100, satunya kepala batu, kalau dia tersesat di hutan, dia kasih tinggal berapa?
99 domba, dia masuk utang, dia cari itu yang satu kepala batu. Ya toh? Dia cari itu domba yang kepala batu sampai dia dapat. Makanya di domba itu, seorang gembala domba itu ada tongkat. Di kepala itu ada kayu yang melengkung begini. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Itu tujuannya kalau domba tersesat ditarik lehernya supaya dia tidak tersesat. Makanya Mazmur 119 Alkitab bilang apa? Firman itu adalah pelita dan terang bagi jalan-jalan. Ya, tanpa firman maka kita akan tersesat. Kita akan jatuh, terjerumus dan hancur. Makanya kitab Amsal bilang begini, banyak orang menyangka bahwa jalan lurus itu menuju kepada kehidupan. Tapi dibilang apa? Ada banyak orang menyangka jalan lurus itu padahal menuju apa? Maut. Banyak orang Kristen tidak suka di sini, tidak suka dimuridkan. Banyak gereja-gereja tidak suka kalau seorang gembala berkhotbah membuka. Padahal firman Tuhan sudah dijelaskan. Firman itu menyatakan kesalahan, menegur kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Betul nggak? Seharusnya kita itu harus senang dimuridkan. Dimuridkan berarti saudara apa? Bapak Ibu ditanam pengetahuan atau ajaran. Makanya ada kitab lain katakan apa? Rakyat itu liar kalau tidak ada wahyu. Ada terjemahan yang lain dikatakan rakyat itu akan liar kalau tidak ada visi. Ada terjemahan yang lain lagi, rakyat itu liar atau umat itu liar, jemaat itu liar kalau tidak apa? Pengajaran, kalau tidak ada pengetahuan. Saudara bayangkan kalau gereja itu hanya dibangun dengan mujizat-mujizat. Mujizat, sembuh pulang, sembuh, banyak sakit lagi doain lagi sembuh pulang. Tapi dia tidak punya ini. Kristen baik karena dia tidak diisi, tidak ditanam oleh pengetahuan. Makanya dimuridkan itu harus terjadi dua hal. Kita diubah menjadi serupa dengan Kristus dalam pengetahuannya. Kalau kita serupa dengan pengetahuan Kristus, saya percaya kita juga akan serupa dalam karakternya. Karakter itu bicara perbuatan kita. Karakter itu bicara tentang gaya hidup kita setiap hari yang kita perlakukan. Kenapa Yesus belum sampai? Karena pemuridan belum mencapai standar Allah. Matius 10 ayat 24. Matius 10 ayat 24. 1, 2, 3. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Ini tujuan pemuridan. Tujuan pemuridan, goalnya adalah apa? Dia harus mengalami transformasi, di mana dia ditransformasikan menjadi serupa dengan Kristus, bukan dengan dunia ini. Makanya Roma 12 ayat 2 dibilang apa? Kita diubah bukan untuk menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa dengan Allah, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang sempurna. Ya, ini tujuan pemuridan. Dan kalau tujuan pemuridan ini sampai, Tuhan Yesus nggak lama lagi datang. Nah, minggu depan kita akan belajar siapa gereja yang dimaksud Alkitab, dia akan terangkat. Kita akan belajar minggu depan, itu akan lebih dalam. Kedua, Bapak Ibu, kita dikatakan apa? Bukan hanya serupa dalam pengetahuan, tapi serupa dalam karakter. Karakter Bapa di sorga, Bapak Ibu, apa karakter ciri khas dari Bapa di sorga? Suka mengampuni. Coba baca Matius 9, Matius 6 ayat 14. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Karakter Bapa itu mengampuni.
Anak atau Yesus karakternya sama dengan Bapa, mengampuni. Makanya Yesus katakan apa? Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Selain mengampuni, karakter Bapa apa? Melayani. Ya, melayani. Jadi hamba itu bicara karakter, melayani. Bapa di surga melayani. Karakter Bapa di surga melayani. Ya. Nah, kita orang Kristen mesti suka melayani. Ya, kalau mau dimurid untuk mencapai standar ini, dan Yesus tidak lama lagi datang, kita harus dimuridkan dan diubah menjadi serupa dalam pengetahuan, diubah menjadi serupa dalam karakter. Apalagi Tuhan Yesus hobi sekali. Karakter Tuhan Yesus apa? Suka sekali apa? Mengajar, memberitakan. Dia cerita firman, dia ngomong firman. Coba Bapak Ibu perhatikan, 3,5 tahun di bumi, bahkan dia ngomong kepada murid-murid, ya, dia bilang dia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala untuk bisa tidur. Kenapa? Karena pekerjaannya dia adalah memberitakan Injil. Seharusnya karakter itu ada dalam hidup kita. Bukan pada waktu kita ada di gereja baru kita bisa memberitakan Injil. Di pekerjaan kita bisa memberitakan Injil. Matius 24 ayat 14 tadi katakan, tidak hanya diberitakan, tapi Injil kerajaan Allah itu harus menjadi kesaksian. Lewat apa? Lewat hidup kita, lewat sikap kita, lewat tutur kata kita. Maka orang itu bisa diubah, orang itu bisa memperoleh kasih karunia, orang itu bisa dijamu oleh Roh Kudus, dan orang itu bisa bertobat, dan dia menjadi murid Kristus. Karakter Tuhan Yesus selain itu apa? Suka berdoa. Dia berdoa di rumah, ya, di gunung, di mana lagi? Bahkan di jam-jam tertentu yang agak sunyi, jam 1, jam 2, dia naik, dia berdoa, dia ngomong kepada Bapa di surga. Ini yang harus serupa dengan kita. Apalagi karakter Bapa di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, karakternya apa lagi? Suka memberkati, suka memberi. Saudara ingat ketika di Markus 8 itu, ketika Petrus bilang begini, bagaimana bisa memberi makan? Tempat ini sunyi, tidak ada rumah makan. Boro-boro mau kasih makan, ini 4.000 ini. Ya kan? Bapak Ibu bisa dapat hikmat dari cerita ini. Seringkali kita ribut di saat apa? Berkekurangan. Kita seringkali ribut pada waktu kita nggak punya apa-apa. Betul lah. Tapi Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, ada berapa roti yang ada padamu? Seringkali kan ketika kita dalam kesusahan, Tuhan bertanya, ada apa yang ada padamu? Mungkin cuma pisang goreng, ya kan? Mungkin cuma hanya nasi tanpa ikan. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Dia ambil itu roti, lalu dia angkat tangan, lalu dia mengucap syukur. Bayangin, Tuhan Yesus mengucap syukur, baru dia berkati. Sehingga apa? 7 roti itu bisa dimakan oleh 4.000 orang laki-laki. Sisanya 7 bangku. Artinya apa? Ketika kita belajar bersyukur di masa kekurangan, maka apapun yang kita makan itu pasti rasanya enak. Rasanya apa? Kenyang. Ya kan? Rasanya kenyang. Makanya Bapak Ibu, saya lihat pintu setan masuk itu pada waktu kita berkekurangan. Kenapa? Karena pada waktu kita berkekurangan, manusia selalu apa? Panik. Ya kan? Manusia selalu khawatir. Padahal Tuhan Yesus ajarin. Ya. Sama juga Musa ketika dia melayani Tuhan. Dia bilang, saya nggak pandai, saya ngomong aja, aduh, Harun, Hur jago ngomong, saya mana bisa. Saya nggak pandai ngomong. Tapi Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada padamu? Dia bilang cuma tongkat. Dengan apa yang ada pada Musa, Tuhan pakai itu. Banyak orang pingin menjadi tren dalam pelayanan kalau dia kaya, kalau dia dilahirkan dari keluarga yang hebat. Tuhan memanggil orang-orang, 12 orang, orang-orang sederhana.
Mungkin dari semua itu Petrus mungkin orang yang masih di atas. Saudara perhatikan Matius, pemungut cukai. Petrus, Yohanes, siapa nih? Paulus, penjahat. Tuhan pilih dia. Di mana Bapak Ibu temukan, saudara-saudara temukan dari 12 orang ini adalah orang-orang yang hebat. Justru 1 Korintus katakan Allah ada dalam hikmat dunia ini. Allah memilih supaya lewat kita Allah dapat mengalahkan hikmat-hikmat dunia. Apa yang dipandang dunia ini tidak berarti, hina, dipandang enteng, istilah Torah. Justru Tuhan menaklukkan hikmat-hikmat dunia ini, bahwa Allah dapat mengubah hidup kita. Makanya banyak orang melayani kalau dia mesti, waduh, banyak juga orang yang suka melayani, waduh, mesti gelarnya sampai S1, S2, SPDK, SPH, MPDK, Master, Mister, waduh, mesti panjang-panjang semua. Saya satu kali baca teman saya punya gelar, dia panjang 2 lembar sampai hampir serahan. Dia bilang mesti sebut semua, waduh, bukan itu. Saya juga waktu itu dipanggil Tuhan melayani, saya bilang Tuhan susah saja. Bagaimana saya bisa melayani? Gak punya apa. Bagaimana? Mana mungkin saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Ukuran saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan harus dilahirkan dari keluarga-keluarga terpandang, harus punya uang. Padahal ketika Tuhan sadarkan, Yesus dilahirkan dari keluarga tukang kayu. Nah, kita ini juga dipanggil Tuhan. Untuk apa? Mendemonstrasikan kuasa. Tidak usah minder, oh saya kan orang susah. Semua orang susah. Tidak ada satupun lahir di dunia ini langsung kaya. Semua orang, kita ini semua berawal dari orang susah. Yang punya semua ini adalah Tuhan. Itu sebabnya kalau kita diberkati, kita harus belajar memegahkan Dia, meninggikan Dia. Jangan menyombongkan diri kita. Segala sesuatu Tuhan punya. Ya kan? Tuhan Yesus itu hobinya apa? Karakternya apa? Baca Alkitab. Saudara ingat kalau ketika dia ke sinagoge, ke Bait Allah, dia baca apa? Kitab suci. Seharusnya kita ini belajar karakter dari Tuhan Yesus. Suka baca Alkitab. Kita harus gemar membaca Alkitab. Jangan hanya gemar baca handphone. Jangan hanya gemar baca YouTube, TikTok, Instagram, apa semua. Kita harus di atas dari semua itu gemar membaca Alkitab. Kalau saya baca Alkitab, saya harus punya catatan. Ada bahasa-bahasa yang saya teliti. Dan itu saya renungkan. Dan saya ketika saya renungkan itu, saya minta Roh Kudus. Apa sih yang maksudnya Roh Kudus? Sehingga Bapak Ibu, saya tidak meniru apa yang maksudnya orang ini. Karena itu penafsirannya dia. Roh Kudus itu kaya sekali. Firman ini kaya Bapak Ibu. Kalau kita gali lebih dalam, kekayaannya luar biasa. Makanya kita belajar baca Alkitab. Saya ajar Israel yang paling, kalau baca jangan kayak Quran. Mesti ada penghayatan. Baca Alkitab. Karena kalau saudara baca, ini cerita tentang masanya Tuhan Yesus, tapi makna itu berlaku bagi kita di zaman sekarang. Banyak orang Kristen hanya sampai di pengetahuan, pintar, tapi di karakter gagal. Nah kita harus serupa dalam pengetahuan, dalam karakter. Kalau Bapak bisa mengampuni, maka kita juga belajar mengampuni. Ya, kalau Yesus pintar, maka kita juga harus pintar. Bagaimana bisa pintar? Belajar, jangan cuma tidur. Ya, belajar sungguh-sungguh supaya kita menjadi orang yang pintar. Yesus masih kecil, dia ngomong-ngomong di Bait Allah dengan ahli Taurat. Mereka tuh kagum dengan pengetahuan dengan dia. Ini bicara dalam kemanusiaan Tuhan Yesus, begitu pintar. Berarti Tuhan Yesus ini orang yang suka belajar. Kenapa? Karena banyak buku yang saya beli itu, saya tidak pernah baca buku yang saya baca lalu saya terapkan di sini menjadi doktrin. Enggak. Saya itu baca, belajar hanya sebuah pengembangan saja. Dan itu tidak menjadikan dasar yang menjadi dasar pengetahuan saya dengan kita semua ini.
Alkitab bilang iman dan pengharapan itu akan lenyap, tapi yang tinggal adalah apa? Kasih. Tuhan Yesus bilang apa? Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dasar saya cuma ini. Makanya orang ribut, oh bahasa Ibrani itu bahasa asli. Saya berkali-kali bilang, Alkitab itu bahasa aslinya bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Seandainya kalau Adam dan Hawa itu orang Minahasa Utara, maka Alkitab ditulis dalam bahasa Minahasa Utara. Sekarang saya harus bilang bahwa bahasa asli Alkitab adalah bahasa Minahasa. Tidak. Bahasa Tuhan tidak dapat dimengerti oleh manusia. Makanya Yohanes 1 ayat 14 dikatakan apa? Dan firman itu telah menjadi manusia. Dengan dia menjadi manusia, bahasa Tuhan itu dapat diterjemahkan dalam bahasa bumi, supaya kita bisa mengerti. Orang kalau khotbah sedikit dalam bahasa Ibrani, bahasa asli, seolah-olah, maaf ya, bahasa itu dibanggakan. Jangan pada akhirnya kita punya cara berpikir seperti Babel. Tuhan akhirnya marah dan Tuhan bisa bubarkan itu semua. Ya. Ini bahasa bumi yang Tuhan kasih. Kalau seandainya Tuhan Yesus adalah orang Ambon atau orang Sangir, yang pasti Alkitab ditulis dalam bahasa Sangir atau bahasa Ambon. Apakah saudara bilang begini? Oh Tuhan Yesus bahasa Sangir itu bahasa asli. Bukan bahasa asli. Makanya banyak orang juga ribut. Oh, kamu kalau panggil Yesus, oh itu ajaranmu salah. Kalau panggil Allah, ajaranmu salah. Saya belajar bagaimana memegahkan Kristus dalam segala hal. Murid Kristus harus serupa dalam pengetahuan, dalam karakter. Kalau ini dilakukan oleh gereja-gereja sampai di bangsa-bangsa, Yesus datang. Gereja mengalami rapture, terangkat ke surga.